Ini kamu, Homo sapien. Ketika kamu berburu dan ketemu seorang cewek, terus melakukan adegan dewasa dan menghasilkan banyak keturunan. Untuk berkomunikasi, tentu kamu harus menggunakan sebuah bahasa. Dan beberapa tahun kemudian, orang-orang ini yang absolute mega genius membuat sebuah komputer. Itu alat elektronik yang bisa ngitung. Pada titik ini, kalian sudah tahu kalau komputer cuma bisa berkomunikasi dengan angka 0 dan 1 alias biner. Tapi, kita sebagai manusia nggak ngomong langsung sama komputer dengan biner. Kita ngomong dengan bahasa pemrograman. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa ada banyak banget bahasa pemrograman? Kenapa nggak cukup satu bahasa pemrograman aja untuk semuanya? Jadi kita cukup belajar satu bahasa dan buat semua hal dengan itu. Jadi, apa itu bahasa pemrograman? Gampangnya, bahasa pemrograman itu berbeda sama bahasa kita sehari-hari. Nggak ada 5W plus 1H, yang ada kode-kode yang disusun secara terstruktur dengan algoritma tertentu. Menjadi sebuah perintah yang akan dieksekusi oleh komputer, yang nantinya akan jadi sebuah program kecil atau software. Secara teknis, bahasa pemrograman adalah sistem notasi formal yang mendefinisikan sintaks, yaitu aturan penulisan kode, semantik, arti dari kode tersebut, dan pragmatik, yaitu cara kode digunakan dalam praktek. Bahasa pemrograman bertindak sebagai abstraksi di atas machine code. Komputer hanya mengerti Instruction Set Architecture atau ISA mereka sendiri, yaitu binary instruction, yang spesifik untuk prosesor tertentu. Bahasa pemrograman menerjemahkan logika manusia ke instruksi mesin ini melalui compiler atau interpreter. Apa itu compiler dan interpreter? Gampangnya sih sebuah tools yang menerjemahkan bahasa pemrograman high level ke machine code. Kan komputer cuma paham machine code tuh. Ada lebih dari 8.000 bahasa pemrograman. Itu pun datanya dari 2024 dan hanya sebagian yang dipakai di industri. Bahasa pemrograman pertama itu nggak punya nama. Well, kalau kamu mau menyebutnya, itu Analytical Engine Algorithm yang diciptakan oleh Ada Lovelace di tahun 1843. Meskipun Charles Babbage dikenal yang merancang Analytical Engine, yaitu wujudnya komputer, rekannya lah Ada Lovelace yang buat program kompleks pertama untuk engine tersebut. Dia menerjemahkan sebuah artikel bahasa Perancis tentang mesin tersebut dan menambahkan catatannya sendiri. Oui, très bien. Node-G berisikan metode terperinci untuk menghitung bilangan Bernoulli menggunakan Analytical Engine ini. Ini bukan cuma perhitungan sederhana. Ini adalah algoritma lengkap dengan loops dan conditional branching, konsep yang masih dipakai sampai sekarang. Karena ini merupakan operasi logika langkah demi langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah, Ada Lovelace diakui sebagai programmer komputer pertama di dunia. Setelah itu, Jerman engineer Konrad Zuse mau mengekspresikan rumus matematika dengan sedemikian rupa sehingga mesin bisa mengeksekusinya. Jadi, dia menciptakan plan kalkul, bahasa pemrograman high level non-von Neumann pertama. Tapi terlepas dari kejeniusannya, plan kalkul sebenarnya tidak pernah diimplementasikan selama masa hidup Zuse karena kekacauan Perang Dunia Kedua. Karyanya sebagian besar tetap terisolasi. Sampai pada akhirnya, compiler pertama untuk plan kalkul baru dibuat pada tahun 1975 dan compiler yang handal baru dibuat pada tahun 1998 sampai tahun 2000 sebagai proyek historis oleh Universitas di Berlin 50 tahun setelah Zuse mendesainnya. Di tahun segitu, bahasa pemrograman yang bagus sudah muncul tentunya. Kayak Fortran, diciptakan oleh John Backus di tahun 1957. Backus mendesain Fortran untuk sangat optimal dalam mengolah angka. Sebelum Fortran, programmer harus menulis assembly code yang memakan waktu berminggu-minggu untuk program yang sederhana. Fortran compiler bisa mengubah kode high level jadi machine code yang efisiensinya hampir setara dengan assembly. Karena sangat efisien dalam menangani matematika dan fisika yang kompleks, ini menjadi standar emas bagi NASA untuk perkiraan cuaca dan struktural engineering. Dalam masa ini, tentunya Fortran bukan satu-satunya bahasa pemrograman. Ada Lisp yang memperkenalkan functional programming dan garbage collection, COBOL untuk business application, ALGOL yang memperkenalkan block structure dan lexical scoping, dan masih banyak lagi. Dulu, hardware dan software itu seringkali satu paket. Jadi, kalau kamu beli komputer IBM, cuma bisa pakai pemrograman dari IBM. Kalau kamu beli komputer UNIVAC atau Xerox, cuma bisa pakai versi bahasa pemrograman mereka sendiri. Setiap manufaktur punya ISA yang berbeda-beda. IBM mainframe punya instruksi yang berbeda dengan UNIVAC, yang berbeda lagi dengan Xerox. Compiler harus ditune khusus untuk setiap arsitektur. Plus, manufaktur mau vendor itu lock-in. Mereka pengen customer terikat sama ekosistem mereka sendiri. Sampai awal tahun 60-an ada ratusan bahasa pemrograman khusus. Tentu ini jadi sebuah masalah, karena komputer ini nggak bisa pakai bahasa pemrograman itu, dan komputer itu nggak bisa pakai bahasa pemrograman ini. Kamu tahulah apa maksudku.
Masalah hanya komputer tertentu yang bisa pakai bahasa pemrograman tertentu itu diselesaikan oleh IBM dengan rilisnya IBM System 360 di tahun 1964. IBM merilis 6 model berbeda sekaligus, mulai dari komputer kantor sampai superkomputer. Untuk pertama kalinya, software dipisah dari hardware, dan semuanya memiliki instruction set architecture atau ISA yang sama. Jadi, kalau kamu buat program untuk superkomputernya, yaitu model 75, programnya masih tetap jalan di komputer yang kecil, yaitu model 30. Mungkin lebih lambat, tapi instruction-nya kompatibel. Ini adalah konsep binary compatibility pertama dalam skala besar. Programmer cuma perlu compile sekali dan binary-nya bisa jalan di semua sistem 360. Tapi, walaupun masalah eksklusivitas ini sudah diatasi, masih banyak orang yang nggak mau pakai Fortran, walaupun Fortran itu sendiri sangat powerful. Dan salah satu alasan kenapa bahasa pemrograman nggak jadi satu untuk semua, itu karena optimasi biasanya mengalahkan generalisasi. Fortran itu spesialis, dibuat untuk menyelesaikan masalah matematika. Menggunakannya untuk membuat semua jenis program itu kayak pakai mobil F1 untuk belanja di pasar. Ya, memang cepat, tapi nggak dirancang untuk itu. Maka dari itu, COBOL diciptakan, khususnya untuk menangani catatan dan file. Bahasa ini dirancang sedemikian rupa sehingga orang yang bukan programmer bisa baca baris kayak gini dan memahaminya. COBOL punya struktur data hierarki yang perfect untuk bisnis record. Misalnya, kamu bisa define data karyawan dengan jelas kayak gini. Yang paling penting, COBOL menggunakan decimal arithmetic untuk financial calculation. Ini crucial karena kalau kamu pakai floating point math biasa kayak di Fortran, kadang 0,1 tambah 0,2 nggak persis jadi 0,3 karena cara komputer menampilkan angka desimal. Untuk bank yang memproses jutaan transaksi, error sekecil apapun bisa jadi masalah yang sangat besar. Sampai sekarang pun beberapa transaksi keuangan global masih diproses oleh COBOL. ATM, credit card processing, banking system, masih ada COBOL yang berjalan di belakangnya. Sementara Fortran dan COBOL fokus pada imperative programming, yaitu step-by-step instruction, Lisp di tahun 1958 memperkenalkan paradigma yang berbeda, yaitu functional programming. Di imperative programming, kayak Fortran atau COBOL, kamu nulis serangkaian perintah yang mengubah state kayak gini. Kalau di functional programming, kamu compose function tanpa mengubah state. Lisp memperkenalkan konsep yang sekarang kita anggap biasa. First class function bisa diperlakukan sebagai data dan dipass sebagai argumen, di return dari function lain. Garbage collection, automatic memory management. Jadi, programmer nggak perlu manual allocate dan free memory. Recursion sebagai primary control structure daripada loops. Lisp jadi bahasa utama untuk AI research selama beberapa dekade karena fleksibilitasnya dalam symbolic computation. Sampai sekarang, konsep-konsep dari Lisp banyak di bahasa modern kayak JavaScript, Python, dan Ruby. Terus, di tahun 1967, Simula memperkenalkan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Simula dibuat untuk simulation modeling real world system. Developer butuh cara untuk merepresentasikan entities dengan state, data atau atribut, behavior, methods atau operation, dan identity setiap objek adalah unik. Bayangin, kamu mau bikin program simulasi traffic dengan imperative programming. Kamu mungkin punya array terpisah untuk position, speed, direction dari setiap mobil. Ini susah untuk di-maintain. Dengan OOP, kamu bisa buat kayak gini. Setiap mobil atau truk adalah objek dengan state dan behavior sendiri. Ini bikin kode jadi lebih terorganisir, reusable, dan mudah untuk di-maintain. OOP menjadi paradigma dominan. Bahasa seperti C++, Java, Python, C# semuanya menganut OOP. Sampai saat ini, sebagian besar software pakai prinsip OOP. Sekarang kita fast forward sedikit. Pada titik ini, kita udah punya banyak bahasa dengan paradigma yang berbeda. Tapi, programmer mulai ketemu challenge baru. Pada tahun 1972, Dennis Ritchie menciptakan bahasa C. Sebelumnya, kamu pilih antara high-level language kayak Fortran atau COBOL yang readable tapi kadang lambat. Atau assembly yang super cepat tapi susah dibaca dan susah untuk di-maintain. C menjembatani kesenjangan tersebut. C menyediakan abstraksi tepat di atas bahasa assembly, tapi tetap memberikan kendali atas memori dan hardware. Sistem operasi Unix ditulis ulang dari assembly ke C. Ini terbukti bahasa high level bisa mencapai kinerja yang hampir atau setara dengan assembly. Terus OS lain, compiler, database bisa ditulis dalam bahasa yang relatif mudah dibaca. Pengaruh C itu besar banget, melahirkan C++ yaitu C dengan OOP, terus Objective-C yaitu C dengan Smalltalk, bahkan bahasa modern kayak Golang atau Rust terinspirasi dari filosofi C. Tapi ada masalah.
Manajemen memori secara manual ini rawan kesalahan atau bug, buffer overflow, user after free, atau dangling pointer. Jadi, bug-bug ini menyebabkan 70% security vulnerability di software. Pada saat yang sama, muncul sebuah realisasi. Nggak semua bahasa harus general purpose atau memiliki tujuan umum. SQL adalah perfect example. Sebelum SQL untuk query database, kamu harus nulis procedural code. SQL memperkenalkan pendekatan deklaratif. Jadi SQL membuat operasi database mudah diakses. Kamu nggak perlu tahu detail internal dari storage, indexing, dan optimization. Cukup jelaskan data apa yang kamu mau. Di 1995, Brendan Eich yang kerja di Netscape mau buat bahasa yang digunakan sebagai alat scripting sederhana untuk nambah interaktivitas di website. Dan lahirlah JavaScript hanya dalam 10 hari. JavaScript memonopoli browser di sisi front-end. Kamu secara harfiah nggak bisa pakai bahasa lain. Ya, ada sih WebAssembly, tapi adopsinya masih sangat terbatas. Ini menciptakan efek yang masif. Setiap web dev harus tahu JavaScript. Framework baru lahir setiap hari. Node.js membawa JavaScript ke sisi server, dan React Native yang membawa JavaScript ke area mobile. Sebenarnya ini nggak direncanain sama kreator aslinya, tapi komunitas JavaScript lah yang menyebarkan adopsinya. Dan juga JavaScript secara teknis nggak sempurna. Dia punya keanehan dan nggak konsisten, tapi ekosistem dan keberadaannya yang luas membuatnya ada di mana-mana. Fast forward ke 1990, komputer semakin cepat. Waktu developer jauh lebih berharga ketimbang harga CPU. Jadi, Python diciptakan dengan filosofi optimal untuk produktivitas developer. Contohnya gini, untuk print Hello World dengan C, kamu harus ngetik segini banyak. Sedangkan dengan Python, cuma segini. Hasilnya ya sama aja, sama-sama Hello World. Python punya sintaks yang readable, dynamic typing, standar library yang komprehensif, dan ekosistemnya yang banyak. NumPy, Panda untuk data, Django untuk web, dan TensorFlow untuk machine learning. Tapi trade-off atau kekurangannya itu, Python bisa 10-100 kali lebih lambat dibandingkan C. Tapi kekurangan ini bisa ditutupi dengan hardware yang bagus. Kecuali ya kamu mau membuat sistem yang super cepat dan real time. Semuanya tergantung dengan kebutuhan. Teknologi baru membuat domain baru dan membutuhkan requirement baru. Kotlin di 2011 lahir karena membuat aplikasi Android itu pain in the ass karena kerumitan dari Java itu sendiri. iOS membutuhkan alternatif modern untuk Objective-C, jadi dibuatlah Swift di tahun 2014. Apple membutuhkan bahasa yang lebih aman, cepat, dan modern. Swift menghadirkan type inference, optional types, dan memory safety. Solidity di 2014 dibuat karena smart contract di blockchain butuh bahasa yang spesial. Kamu nggak bisa pakai bahasa general purpose untuk kode yang jalan di decentralized network dan menangani uang. Komputasi ilmiah membutuhkan kemudahan Python tapi dengan performa setara C. Jadi muncullah Julia di tahun 2012. Terus, dengan berevolusinya graphics card, GPU nggak cuma dipakai untuk gaming aja. CUDA dan OpenCL lahir karena GPU menjadi programmable. GPU punya ribuan core kecil yang sempurna untuk parallel computation. Komputasi yang memakan waktu berjam-jam di CPU bisa selesai dalam hitungan menit dengan GPU. Bahasa tradisional nggak dirancang untuk multi-core programming. CUDA dari NVIDIA dan OpenCL yang open source dibuat khusus untuk mengontrol paralelisme GPU. Ini merevolusi pengembangan AI, simulasi ilmiah, pemrosesan video, gambar, dan tentunya crypto mining. Setiap bahasa baru belajar dari pendahulunya. Ini evolution kayak Digimon. Generasi baru memperbaiki masalah dari generasi sebelumnya. JavaScript memiliki kekurangan kayak konversi tipe yang aneh, nggak ada type safety, dan kata kunci this yang membingungkan. Jadi TypeScript hadir untuk memperbaiki JavaScript. Java is a key. Maksudnya Java itu verbose dan rigid. Kamu perlu ngetik boilerplate untuk hal-hal simple. Terus Kotlin muncul dan memperbaiki ini dengan sintaks yang concise dan null safety. C++ sangat powerful, tapi juga sangat kompleks. Kalau kata developer itu, easy to shoot yourself in the foot dengan memory bugs. Jadi datanglah Rust yang memperbaiki masalah ini dengan ownership system yang mencegah memory bugs waktu compile. Perbedaan bahasa pemrograman seringkali bukan soal kemampuan teknis, melainkan filosofi desain. Go atau Golang memilih kesederhanaan dengan membatasi fitur agar kode mudah dibaca dan dirawat. Scala sebaliknya, kompleks dengan sistem tipe dan pendekatan yang sangat ekspresif, hanya untuk developer yang berpengalaman. Rust memprioritaskan keamanan dan truth lewat borrow checker yang mencegah bug sejak waktu compile. C++ berfokus pada performa dan kontrol penuh dengan prinsip zero cost abstraction.
dan lain-lain. Jadi, nggak ada filosofi yang paling unggul. Semuanya bergantung pada kebutuhan. Startup sering pilih yang lagi hot. Industri game memilih C++ atau C#. Dan perusahaan enterprise memilih Java untuk stabilitas dan support. Pada akhirnya, persaingan antara bahasa mendorong inovasi. Monopoli melahirkan stagnansi, sedangkan kompetisi melahirkan kemajuan. The truth about best language is there is no best language. Terbaik itu tergantung konteks. Terbaik untuk apa? Web, mobile, sistem, atau data science. Terbaik untuk siapa? Newbie, expert, atau tim. Terbaik untuk kapan? Startup, enterprise, atau legacy system. Jadi, gimana cara pilih bahasa pemrograman? Tapi ini khusus buat yang baru aja ya. Soalnya kalau yang udah profesional, aku mah masih kroco. Kalau mau buat website, kamu bisa pilih JavaScript. Karena JavaScript bisa front-end dan back-end. Apa itu? Ya, nanti aku buat video tentang ini deh. Mau data analis atau machine learning? Pilih Python. Ekosistemnya tak tertandingi. NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, semua ada. Kalau mau buat mobile apps, bisa pilih Swift untuk iOS dan Kotlin untuk Android. Atau kamu bisa pakai JavaScript juga dengan React Native. Oh iya, ada juga Flutter dengan bahasa Dart. Tapi kalau kamu lagi kuliah, ya pelajari aja apa yang diajari oleh kampus. Nanti tinggal pilih mana yang kamu suka. Tapi, kalau kamu mau Lamborghini, King PHP tentunya. Jadi, kalau kalian sudah sampai sini dan lupa atau nggak paham kenapa ada banyak banget bahasa pemrograman, jawabannya simple. Karena masalah yang berbeda butuh solusi yang berbeda juga. Dan karena ada trade-off yang nggak bisa dihindari. Secara teori memang satu bahasa bisa dipakai untuk semuanya. Tapi nanti bakalan muncul sebuah trade-off, entah itu performance jadi lambat, susah dipakai atau di-maintain, atau paradigma yang dibutuhkan berbeda. Dengan adanya teknologi baru kayak GPU, blockchain, atau mobile, dibutuhkan juga bahasa baru yang lebih cocok. Terus ada bahasa yang lebih memprioritaskan performa, safety, atau DX, yaitu Developer Experience. Intinya, diversity adalah strength, bukan weakness. Bahasa pemrograman itu kayak toolbox. Kamu butuh berbagai tools untuk berbagai jobs. Seperti biasa, cemiu. And anyways, bye!